إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat badan, dan seluruhnya sempurna dan normal. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan juga kita mensyukuri nikmat yang paling agung ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Begitu pula salawat serta salam terbingkai indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Sang pemuda Islam, kita tengah hidup di zaman yang penuh akan fitnah dan godaan, cahaya dunia yang menipu pandangan, syahwat dan syubhat yang bertebaran. Iman sudah tergadaikan demi kesenangan. Sungguh Islam sangat merindukan muda-mudi yang kokoh di atas din, istiqomah dalam ibadah, pemberani melawan nafsu dan arus pergaulan zaman yang begitu bebas. Pemuda yang taat, laksana bintang di gelap malam, peneguh hati umat yang hampir padam, penyambung cahaya generasi lalu, penjaga agama hingga akhir waktu. Wahai pemuda, muda adalah emas, masa di mana semangat masih membara, kekuatan masih perkasa, dan harapan masih terbentang luas di depan mata. Tapi ingatlah, emas itu berharga jika dijaga, akan hina bila disia-siakan. Begitu pula masa muda akan bercahaya bila dipenuhi taat, akan gelap bila dipenuhi maksiat dan dosa. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan masa muda ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 hal. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum datangnya waktu fakirmu. Maka gunakanlah masa mudamu untuk menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, menguatkan ibadah, dan menebar kebaikan. Kalianlah penerus hari esok. Buatlah esok hari yang bisa dijadikan teladan, bukan buronan. Sungguh, pemuda yang bertakwa akan menjadi kebanggaan bagi umat, penegak kebenaran di tengah fitnah, dan kelak termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jal. Pada hari tiada naungan dan teduhan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Ada 7 golongan yang di hari kiamat kelak akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal. Pada hari yang tidak ada naungan dan teduhan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah para pemuda yang hidup di atas ketaatan dan ibadah. Begitu pula seseorang yang hatinya selalu terpaut dan terikat dengan masjid. Wahai pemuda, jangan tunggu tua baru bertaubat, jangan tunggu lemah baru mendekat, jangan menunggu sakaratul maut baru teringat mau taat. Ingat, hari ini adalah amal, tiada hisab. Sedangkan esok hari adalah hisab, tak lagi bisa beramal. Emas sejati bukanlah logam harta, tetapi
masa muda yang terjaga dalam taat kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah wasiat besar Nabi SAW kepada Ibnu Abbas dan untuk semua pemuda. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfaz. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai pemuda, jagalah agama Allah, jagalah taat, jagalah ibadah, jagalah ridha Allah Azza wa Jal, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjagamu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadi penolongmu. Dan apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jal saja. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jal saja. Tauhid ditanamkan pada masa muda sejak dini di dalam hati sehingga menjadi pemuda yang bertauhid, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, namun Allah Azza wa Jalla tidak menghendakinya, tidak mentakdirkannya, maka niscaya manfaat tersebut tidak akan kau dapatkan. Dan kalau seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini berkumpul, bekerja sama untuk mencelakakanmu, memberikan mudarat kepadamu, tapi Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkannya, maka niscaya sedikit luka pun tidak akan menyentuhmu. Kemudaratan tidak akan kau dapatkan. Beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruknya. Maka wahai pemuda, tak perlu hiraukan ejekan, hinaan dan cemoohan. Teguhlah untuk ridho dan surganya Rabbul Izzah. Yakinlah segala yang membuatmu kagum perihal perkara duniawi, Allah punya yang lebih baik dari itu semua di surganya kelak. Korbankanlah hidup matimu demi menggapainya akhirat lebih baik daripada dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatiddin. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Muda-mudi Islam yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Jadilah engkau pemuda yang kokoh di atas tauhid dan terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Nabi SAW pernah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menutup hayatnya dengan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid, dengan mengetahui maknanya, mengamalkan dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Menerangkan bagaimana bahayanya syirik-syirik yang tersebar di sebagian kaum muslimin. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Salat kita, saum kita, umroh kita, haji kita, kalau seandainya berbuat syirik satu saja, maka amalan tersebut akan terhapus. Sirna. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak pernah pergi dan menghadap kepada kuburan orang-orang yang telah mati, lalu meminta kepada mereka untuk memenuhi hajat, menghilangkan kesusahan, mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang mana selain Allah tidak bisa menjawab sampai hari kiamat kelak. Dan mereka orang-orang yang telah mati lalai, tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar orang-orang yang masih hidup yang meminta kepada mereka. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak pergi kepada dukun
tukang sihir, tukang ramal, peramal nasib dengan telapak tangan, atau yang selainnya dari orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan bisa menyingkap kesusahan. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salatu arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, sekedar menanyakan, maka solatnya tidak akan diterima 40 hari. Tapi dia wajib untuk menjalankan solat, namun solatnya tidak diganjar sama sekali. Ini balasan bagi orang yang mendatangi peramal atau dukun yang selainnya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Adapun orang yang mendatangi dukun atau peramal kemudian menanyakan sesuatu dan membenarkan ramalan si dukun, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak menggantungkan jimat dan azimat seperti tali, tulisan-tulisan, mantra-mantra atau Quran kecil yang diselipkan di dalam dompet dan selainnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, menyimpan jimat untuk menolak bala atau mendatangkan kekayaan dan manfaat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya demi Rasulullah atau demi fulan, demi Allan dan lain sebagainya, maka dia telah berbuat syirik. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak gemar membaca ramalan bintang, horoskop atau yang disebut dengan at-tanjim. Hal ini telah tersebar di novel, majalah, koran, bahkan di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Sampai-sampai ada pesan singkat di handphone. Jika engkau ingin mengetahui bintangmu, kirimkan nomor ini ke fulan atau fulan. Lalu mereka mengatakan bintangmu adalah Scorpio, Aquarius, Taurus, dan seterusnya. Kemudian mereka meramalkan akan menimpamu keburukan ini atau akan menimpamu kebaikan itu. Ini semua adalah bentuk tanjim, perdukunan kepada bintang. Ia termasuk syirik. Syiriknya para sulfus, filsuf, dan juga syirik kaum Sabi'ah. Maka berhati-hatilah muda-mudi Islam. Jadilah engkau pemuda yang tak kenal putus asa, mengetahui bahwa semua takdir Allah Azza wa Jal mengandung hikmah, tidak menyalahkan takdir atau bahkan menuduh Allah Azza wa Jal tidak adil atau berbuat zalim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah satupun yang menimpa dirimu kecuali itu atas izin Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal memiliki hikmah di dalamnya semua takdirnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maka jadilah engkau pemuda yang selalu melibatkan dan menomorsatukan Al-Quran dan Sunnah, menjadikan jejak para salafus saleh sebagai jalan, dan mengembalikan segala perkara dan urusan kepada dalil. Tidak salat sesuai kecuali dengan salatnya Nabi SAW. Tidak puasa, tidak haji, tidak umrah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Azza wa Jal, maka ikutilah aku. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jal Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan salafus saleh berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Orang-orang terdahulu berkata, ikutilah jalan sahabat, jalan tabi'in, jalan atba'at tabi'in, jalan sunnah Nabi SAW, dan jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama, karena sungguh agama ini sudah cukup sempurna. Nabi juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajidh." Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah diberi hidayah. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maka jadilah engkau pemuda yang sebelum berkata dan bertindak pada suatu permasalahan atau problematika besar, selalu mengembalikan dan bertanya kepada para ulama terlebih dahulu, agar semuanya berjalan di atas apa yang Allah Azza wa Jal ridhoi, bukan berjalan di atas syahwat atau semangat anarkis belaka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah terlebih dahulu kepada ahli ilmu, kepada para masyayikh, kepada para ustadz, kepada para ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Dan sebagai penutup, yakinlah
segala yang membuatmu kagum perihal perkara duniawi, Allah Subhanahu wa taala memiliki yang lebih baik, lebih baik, lebih baik di surganya kelak. Maka korbankanlah jiwa, raga, usaha untuk menggapainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihfadh syababana wa syababal muslimin min kulli syarrin wa makruh. Allahumma ihfadh furujana wa tahhir qulubana waghfir dhunubana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.